Pak, itu yang kemarin baru saja ditemukan ya Pak ya? Betul. Itu sebenarnya bisa dijelaskan Pak, penemuannya seperti apa dan apa saja produk-produknya? Ya baik, terima kasih Mbak Safrina. Jadi kami di Kementerian Perindustrian memiliki unit kerja yang disebut dengan Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri. Salah satu tugas dari badan ini adalah pengawasan standarisasi industri yang dilakukan oleh Pusat Pengawasan Standarisasi Industri. Nah, Pusat Pengawasan Standarisasi ini memiliki agenda rutin untuk melakukan pengawasan, baik itu pengawasan terhadap lembaga penilai kesesuaian maupun pengawasan terhadap produk yang sudah ber-SNI wajib. Nah, terkait dengan produk tadi, ini ditemukan pada saat Pusat Pengawasan dan Standarisasi melakukan pengawasan secara rutin. Jadi pada saat itu Pusat Standarisasi melakukan pengawasan di daerah Jakarta dan di daerah Banten, maka ditemukanlah keempat produk ini yang kebetulan semuanya berasal dari impor. Begitu Mbak Safrina. Oke, baik. Saya ingin tanyakan kepada Anda, mengenai penyitaan barang 5 miliar rupiah tersebut ya Pak, itu asalnya dari mana paling banyak? Nah, ini barang ini berasal dari barang impor. Dan oleh importir ini semua disimpan di dalam gudang. Jadi kami pada saat itu dengan diawali dengan penyelidikan, mencari tahu ini gudangnya milik siapa, lokasinya di mana, produknya apa, dan kemudian kami beserta kepolisian bersama-sama melakukan sidak penyidakan terhadap keempat gudang ini dan ditemukanlah keempat barang yang tidak ber-SPP TSNI. Oh, itu tahu Pak dari mana asal impornya? Negara apa? Kebetulan mayoritas dari Cina, Mbak. Gitu. Ya. Banyak yang mengeluhkan mengenai impor ilegal dari China ini, Pak. Beberapa pelaku usaha yang mungkin sempat berbicara dengan CNBC Indonesia mengatakan impor dari China ini cukup merugikan aspek dari sales dan juga performa bisnis dari manufacturer yang sempat kita ajak komunikasi, sempat berbicara dengan kami di CNBC Indonesia. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini, Pak? Ya, saat ini kan kita sudah masuk dalam era perdagangan bebas. Jadi kita tidak melihat apakah negara itu dari Cina, dari Eropa, Amerika, dan sebagainya. Tapi pada saat dia memasuki pasar Indonesia, maka dia harus mengikuti ketentuan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah ketentuan SNI wajib. Jadi kita sebetulnya tidak mempermasalahkan selama dia memang mengikuti standar nasional Indonesia, dia bisa dipasarkan di Indonesia. Tapi kebetulan kemarin kita menemukan justru yang tidak sesuai. Jadi tidak memiliki SPP TSNI, makanya kita melakukan penindakan. Tapi itu berarti ilegal ya Pak ya, kalau tidak sesuai dengan SNI? Legalitasnya mungkin harus dicek lagi ya. Kami sekarang dalam tahap pendalaman, tapi pada saat kami melakukan inspeksi ke lapangan sesuai dengan tugas dan fungsi kami untuk mengawasi SNI, kami menemukan bahwa mereka tidak memiliki dokumen SNI gitu. Jadi kami hanya fokus ke dokumentasi SNI-nya. Mungkin terkait dengan legalitasnya perlu pendalaman lagi, Mbak. Baik. Nah, saya juga ingin tanyakan kepada Anda mungkin Pak, polemik mengenai impor ilegal ini Pak ya, banyak yang suka bilang bahwa ya tentunya ada narasi lah seperti misalnya kenapa regulasinya itu belum memihak produsen domestik, ada juga narasi-narasi seperti kenapa impor ilegal tuh kayaknya susah banget gitu menyelesaikan masalah ini dan ini sudah going on untuk bertahun-tahun gitu ya Pak ya. Sebenarnya apa sih Pak yang menjadi kunci utama untuk menyelesaikan masalah ini dan apa penyebabnya sampai mengenai impor-impor barang ilegal itu masih bisa terjadi gitu Pak, dari sudut pandang Anda? Ya, kami sebetulnya melihat cara yang sama dengan industri. Jadi kami ada di pihak industri dalam negeri, jadi kami juga melihat bahwa produk impor ini mengganggu. Apalagi produk impornya tidak memiliki SPP TSNI yang sudah diwajibkan. Sementara produk dalam negerinya sudah memiliki SPP TSNI. Nah, saya pikir juga dari pemerintah, misalnya dari Kementerian Perdagangan juga sudah memiliki namanya Satgas Impor Ilegal, misalnya untuk komoditas tertentu. Namun demikian, kalau melihat fakta di lapangan, mungkin produk-produk impor ini kenapa masih ada ya? Salah satunya mungkin karena ada supply dan demand gitu. Jadi mungkin salah satu ciri konsumen kita, konsumen Indonesia, mungkin lebih pada
price sensitif ya. Jadi kalau melihat harga lebih murah, mungkin itu yang akan mereka beli tanpa melihat misalnya ada faktor keamanan, faktor keselamatan dan sebagainya. Di sisi lain ya memang namanya perdagangan bebas kan artinya boleh masuk dari manapun gitu. Selama mereka memang masuk secara legal gitu, bukan ilegal. Di sisi lain juga kita ini memiliki 17.000 pulau ya. 17.000 pulau itu mungkin pelabuhan resminya tidak sebanyak jumlah pulaunya gitu. Jadi dengan kata lain bisa saja barang-barang ilegal ini justru masuknya lewat pelabuhan-pelabuhan yang tidak resmi gitu. Oke, baik. Saya ingin tanyakan kepada Anda ya Pak. Bagaimana sih Pak sebenarnya penerapan SNI ini, tadi itu dari segi impor ya, kalau ini dari segi UMKM ya Pak ya. Bagaimana Kementerian Perindustrian memastikan bahwa penerapan SNI ini tidak menjadi hambatan bagi pelaku UMKM yang memang secara resources itu terbatas ya Pak ya, dari segi manufacturing teknologinya dan lain-lain, tapi justru malah mendorong peningkatan kualitas produk mereka? Ya, SNI ini kan salah satu tools yang diperbolehkan menurut World Trade Organization atau WTO. Jadi artinya kita setiap negara itu bisa menerapkan standarnya masing-masing. Nah, sementara di kita ini mungkin sebagian besar adalah pelakunya industri kecil menengah. Nah, dalam membina kualitas kita selalu melakukan pendampingan terhadap industri kecil menengah. Kita juga memiliki program untuk memberikan sertifikasi SNI secara gratis gitu. Jadi secara bertahap memang kita juga harus membina industri kecil itu agar memang kualitasnya semakin lama semakin baik gitu. Jadi mereka mampu bersaing di pasar global. Itu yang kita lakukan. Oke, baik. Bagaimana mekanisme pengawasan dari Kemenperin Pak terhadap produk-produk ilegal tanpa SNI yang berada di pasar baik offline maupun online? Tadi kemarin sampai ada kebocoran maksudnya dalam hal ditemukan gitu ya di gudang ya Pak ya? Iya. Di gudang itu kenapa bisa terjadi itu Pak? Apa yang dari pengawasan apa yang terlewat Pak? Ya, ya kita kan membagi tugas ya di antara kementerian. Pengawasan untuk di Pabean kan itu tugas dari Kementerian Keuangan melalui Ditjen Bea Cukai. Nah, kami melihat pengawasan ini juga harus sinergi dengan kementerian yang lain. Nah, oleh sebab itu kita melakukan pengawasan baik secara rutin yang reguler maupun pengawasan yang dasarnya dari aduan masyarakat. Jadi itu kami juga melakukan pengawasan khusus. Kalau memang ada aduan dari masyarakat yang melihat ada produk yang tidak memiliki SPP TSNI padahal dia sudah diwajibkan SNI, maka kita juga melakukan tindakan gitu untuk mengakomodasi aduan masyarakat itu.